Halo Sobat Data, selamat datang kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Inflasi. Podcast yang selalu menghadirkan topik-topik yang menarik dan juga informatif tentu saja terkait inflasi. Dan Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tak lupa kami ucapkan untuk sahabat data semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat data yang melaksanakannya. Dan semoga selalu diberi kesehatan dan juga kemudahan dalam menunaikan ibadah puasa. Dan di edisi spesial Ramadan ini kami juga menghadirkan seorang bintang tamu spesial, yaitu seorang ahli ulama, mungkin bisa dibilang begitu, yang akan memberikan kultum kuliah 70 menit mungkin mengenai inflasi. Langsung saja kita sambut bersama dengan meriah Bapak Agus Marzuki Prihanto. Terima kasih Mbak Anissa, sama-sama. Saya bukan ulama Mbak Anissa. Pak Ustadz, Pak. Gimana nih Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat di bulan puasa ini ya. Ya, saya dengar kemarin ramai nih acara tausiahnya Pak. Waduh. Iya silakan Mbak Anissa. Ya, nah di bulan Ramadan nih Pak, kita sama-sama untuk mencari pahala agar bisa plus-plus nih Pak. Jangan sampai seperti angka inflasi Kota Depok di bulan Januari Pak, minus gitu ya Pak. Nah kalau bicara tentang inflasi, bulan Februari bagaimana Pak keadaan inflasi Kota Depok Pak? Wah, langsung ditembak aja deh Mbak Anissa nih. Saya pertama-tama saya ucapkan dulu ya selamat menjalankan ibadah bulan puasa kepada sahabat data ya. Mudah-mudahan semuanya dapat menjalankan ibadah bulan puasa ini dengan baik ya, dengan ikhlas dan mudah-mudahan semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung nih kembali ke laptop nih Mbak Anissa ya. Kembali mengenai inflasi ya. Inflasi kita di bulan Februari ini masih menyambung kelihatannya di cerita dari inflasi Januari ya, dimana kondisi kita untuk yang month-to-month itu kita masih deflasi nih di angka 0,73 ya. Dan untuk year to date-nya kita di minus 1,48 dan untuk yang year on year kita di minus 0,32 ya. Jadi angka inflasi kita masih nyambung nih dari sebelumnya. Kemarin Januari masih ingat Mbak Anissa berapa? Minus berapa? Minus 0,76 ya, 0,76. Jadi sekarang angka kita sedikit lebih naik ya, deflasinya lebih mengarah ke inflasi. Nah, kita nih kalau di posisi di Jawa Barat ya termasuk yang cukup rendah ya. Kalau yang paling tinggi itu untuk yang mantuman ini di Kota Tasikmalaya, dia minus 0,32 ya. Sementara kalau yang yang terendah itu di Kabupaten Majalengka ya, di minus 0,97. Itu kalau untuk yang month-to-month. Tetapi kalau untuk yang year on year, nah ini ada 2 kabupaten kota nih di Provinsi Jawa Barat yang inflasi ya, bukan deflasi. Yaitu di Kota Sukabumi ya sebesar 0,78, dia cukup tinggi, dan kemudian di Kota Bekasi di 0,11. Sementara kabupaten kota lainnya untuk year on year masih deflasi. Beda dengan tadi yang mantuman semuanya deflasi gitu ya, di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Gitu Mbak Anissa. Iya, deflasi terus nih. Deflasi lagi ya Pak. Iya, kalau, betul. Dibilang penyebab nih Pak, biang kerok deflasi lagi Kota Depok bulan Februari ini apakah masih sama juga Pak? Wah, kayaknya kok nggak enak sih biang kerok ya. Penyebab ya Pak? Penyebab utama ya. Ya memang masih karena memang kan kebijakan pemerintah masih memberikan subsidi listrik ya 50% di bulan Januari, Februari, dimana kita tahu kalau untuk Januari Februari untuk yang token kan dia langsung saat itu ya dia beli, dirasakan saat itu di bulan Januari Februari. Tapi mungkin untuk yang pasca bayar yang bukan token, dia manfaatnya bulan setelahnya. Jadi kalau misalnya dia bayar bulan Januari kemarin, bulan Februari ini, di bulan Maret ini dia baru merasakan subsidinya itu gitu ya. Jadi
memang untuk kebijakan penurunan listrik ini, yaitu harga yang diatur pemerintah, sangat berdampak sekali ya terhadap penurunan inflasi, sehingga kita semua di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat itu kita mengalami deflasi, bahkan mungkin hampir di seluruh Indonesia ya. Dan kita lihat memang andil yang tarif listrik ini sungguh sangat besar ya. Untuk penyumbang deflasinya kita sekitar minus 0,75%, jadi sungguh besar. Nah itu mungkin juga ada komoditas-komoditas lain yang memang mengalami penurunan harga gitu, dan juga ada mengalami kenaikan harga. Jadi memang cukup signifikan kita untuk yang dibilang tadi biang kerok ya. Penurunan utama memang angka penyebab utama adalah subsidi listrik ya, dari pemerintah. Ini Mbak Anissa ya. Iya. Berarti Depok itu 2 bulan berturut-turut ini ya Pak? Iya, ya nggak cuma Depok ini, hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, bahkan 2 bulan nasional berturut-turut juga. ya, nasional ya. Nah, kalau dilihat dari angkanya nih Pak, kan minus tuh Pak. Orang bilang biasanya angka minus itu belum tentu baik gitu. Nah, kalau menurut Bapak itu gimana Pak? Angka deflasi Depok 2 bulan ini? Ya, memang kalau minus itu kan secara kecenderungan itu berarti maknanya kalau deflasi itu kan artinya terjadi penurunan jumlah uang yang beredar ya di masyarakat ya. Jadi mungkin ada mengatakan daya beli masyarakat turun, padahal produksi masih sama-sama, mungkin masih naik gitu, tapi masyarakat juga daya beli masyarakat turun. Tetapi memang kalau kita perhatikan, kita cermati selama beberapa bulan memang kelihatan bahwa daya beli kita turun. Nah, mungkin masyarakat, pemerintah salah satunya kebijakannya itu memberikan subsidi listrik untuk membantu masyarakat gitu ya, jangan itu membantu masyarakat yang memang sudah tertekan oleh ekonomi gitu ya. Dan memang menjelang menjelang puasa dan Lebaran ini kan biasanya harga-harga juga cukup tinggi ya, cenderung naik. Dan kita lihat ada beberapa komoditas kemarin seperti cabai rawit, itu kayak cabai merah itu sekarang juga masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi, walaupun kemarin itu sempat ngalamin turun, sekarang naik lagi, apalagi sekarang telur, kemudian hal-hal yang terkait komoditas yang terkait dengan puasa Lebaran ini masih cukup tinggi ya. Nah, tapi intinya bahwa kita ini sebenarnya kalau misalnya kemarin nggak diberikan subsidi ya sama pemerintah, Kota Depok ini pada bulan Januari itu sebenarnya inflasinya sebesar 0,55%, karena saya pernah di bulan Januari. Sementara di bulan Februari kalau nggak ada subsidi ini sekitar 0,03%, masih inflasi, cuman kecil ya, kecil kan, memang masih di bawah 1% ya, bahkan di bawah 0,5%, jadi sangat kecil sekali. Jadi maknanya memang negatif itu kalau deflasi tersebut konotasinya kan juga nggak baik gitu ya, jadi artinya masyarakat nggak punya daya beli lah katanya. Tetapi ini sebenarnya kalau kita lihat ini akibat kebijakan subsidi dari pemerintah. Jadi walaupun secara toleransi yang diberikan BI ya, kan gitu kan dianggap yang stabil itu kan 2,5% ya inflasi, di mana kan saya katakan bahwa kita kan dua sisi ya, ada sisi konsumen, sisi produsen, ini berimbang di 2,5%, kita masih plus minus 1, walaupun angka kita sekarang di year on year ya, untuk yang bulan Februari ini masih minus 0,32. Jadi mudah-mudahan ini bisa didongkrak lagi sehingga nanti masuk kepada angka yang ditoleransi oleh BI tadi 2,5 plus minus 1. Begitu Mbak Anissa. Nah, kalau bicara mengenai harga listrik sendiri nih Pak, kan sebenarnya stimulus subsidi tarif listrik itu terjadi dari bulan Januari. Jadi Januari diskon 50%, Februari juga diskon 50%. Berarti di Februari itu sebenarnya dikatakan harganya sama gitu ya Pak. Tapi kenapa dia menjadi andil inflasi lagi gitu? Gimana memahami ini Pak? Oh gitu ya. Jadi memang kan tadi sudah katakan bahwa subsidi kan pengguna listrik itu kan ada dua ya. Ada yang token ya artinya kalau bilang itu yang prabayar ya,
token tuh prabayar atau yang pasca bayar ya. Kalau memang kita perhatikan ini kan Februari itu yang dinikmati oleh pasca bayar itu kan baru bulan Februari ya, ya bulan Februari Maret nanti ya. Artinya maka memang dampaknya itu masih tetap berkelanjutan. Nah, ini jadi kalau kita lihat penurunan di bulan Januari itu lebih banyak ke token ya, sementara kalau yang di Februari itu dihitung dari yang dari pasca bayar. Nah, ini jadi kalau betul yang pengguna token memang banyak memberikan dampak penurunan inflasi di bulan Januari, sementara yang pasca bayar itu juga Februari dan nanti Maret gitu ya. Tapi intinya tetap bahwa yang pengguna token pun kadang-kadang kan dia membeli sekaligus gitu ya. Kayak saya sendiri pengguna token nih, ya kan. Saya beli tuh biasanya saya kan 2.200 di rumah nih. Ya biasa dapat per 637. Terus saya beli Januari 2 kali lipat, ya kan. Kemudian di bulan Februari 2 kali lipat. Jadi sampai sekarang KWH saya itu masih sekitar 2.000-an ya Mbak Anissa. Oh banyak nih kan. 2.000 ini berarti saya tidak berbelanja listrik nih, belanja sampai mungkin nanti bulan April. Nah ini juga berdampak terhadap penurunan inflasi sehingga penyumbatan defisit. Ini rata-rata token nggak cuma saya, banyak yang memanfaatkan ini. Ini dampaknya. Ini terlihat berarti masyarakat memang tahu nih tentang sosialisasi 50% dan masyarakat menggunakan semua. Dari mana dilihat nih dari angka inflasi ini turun kan semua yang dari deflasi. Gitu Mas. Jadi ini saya pikir nanti mungkin sampai bulan April kali perkiraannya ya, sampai bulan April nanti masih bisa turun. Tapi mungkin nanti karena diselingi oleh harga-harga naik, apalagi menjelang Lebaran nih. Nah, mudah-mudahan tapi ini terkontrol lah ya. Ada faktor kontrolingnya tadi itu adalah listrik yang cukup signifikan. Ya, gitu Mbak Anissa. Kalau seperti yang Bapak katakan tadi, dampak kebijakan stimulus listrik ini akan dirasakan sampai bulan April ya Pak? Ya mungkin seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Karena kayak sampai saya mungkin bayar saya kan paling bulan April saya mungkin mulai bayar lagi ya. Saya sih berharap bulan Mei kalau jadi nih listrik udah, tapi memang dampaknya juga termasuk perilaku masyarakat juga. Kadang-kadang kalau misalnya mentang-mentang subsidi ini kan kalau kita perilaku kita juga boros gitu ya, itu juga kita lihat, tapi kita nggak bisa mengamati perilaku masyarakat ya. Yang mudah-mudahan masyarakat bisa berhemat-hemat lah ya. Artinya dengan subsidi ini bisa berhemat-hemat gitu kan. Apalagi mungkin yang sering gunain AC kan sekarang musim hujan nih kan, jadi AC-nya banyak dimatiin gitu ya. Seperti itu kan. Diirit ya seperti itu. Efisiensi itu kan Pak. Efisiensi ya gitu Mbak ya. Iya betul. Nah BPS kan merilis 2 bulan berturut-turut nih Pak angka deflasi. Padahal mungkin kalau orang awam mungkin seperti saya, ibu gitu, taunya berbelanja kebutuhan pokok itu harga-harga itu naik gitu Pak. Berarti andil dari listrik ini cukup besar ya Pak. Berarti sehingga bisa tanda kutip menyembunyikan gitu kenaikan harga pokok. Gitu. Oh iya. Iya Pak. Memang kita tahu bahwa inflasi ini kan sekali lagi saya tekankan bahwa ini dihitung dari berbagai macam komoditas ya. Bahkan secara nasional itu ada sekitar 800 atau 700 komoditas yang mungkin nanti di breakdown secara provinsi kabupaten kota yang nanti bergantung ya. Ada yang 300 komoditas, ada yang 100 dan sebagainya. Nah, listrik ini termasuk komoditas yang bobotnya cukup signifikan ya, sebesar 2,76%. Dan ini ketika dia diturunkan ya otomatis ya itu juga akan menurunkan ya kan andilnya pasti besar ya. Maka kita lihat di bulan Januari kemarin akibat subsidi itu dia menyumbang sekitar 1,31% ya dari kita kemarin yang deflasi kemarin. Kemudian di bulan Februari ini juga dia menyumbang sekitar minus 0,75%. Jadi memang walaupun kita tidak memungkiri bahwa di bulan Januari Februari ada beberapa komoditas yang harganya naik seperti tadi saya katakan cabai merah, kemudian cabai rawit, ada telur ayam ya. Tapi kalau memang ini karena ada pengaruh listrik ya kan, itu tidak terlalu berpengaruh ya. Padahal sebenarnya saya katakan kalau listrik ini nggak disubsidi, kita di bulan Januari inflasi 0,55 gitu ya, sekitar di bulan Februari sekitar 0,03 ya. Nah itu jelas banget bahwa memang
kalau listrik ini nggak diberikan subsidi cukup besar, apalagi misalnya kayak di bulan ini ada wortel ya kan, kangkung gitu kan, kopi bubuk, emas juga kan, harga emas karena kemarin itu Terus melambung. walaupun sempat turun, tapi kemarin tuh sempat harga emas di dunia itu mengalami puncak ya, puncak kan, itu termasuk core-nya ya kan. Core itu kan, inflasi itu kan ada tiga, ada yang core, kemudian ada yang volatile food, kemudian ada yang harga diatur pemerintah. Nah, core ini kan termasuk yang harga dunia ya, termasuk emas itu kemarin cukup yang inti ya, inflasi itu ya kemarin sangat tinggi, sempat tinggi banget dalam sejarah, itu paling tinggi emas gitu ya. Nah, ini sangat berpengaruh, makanya harga emas, apalagi emas Jawa ya. Mas Jawa. Jadi ini sangat tinggi. Tapi memang kalau di Depok saya perhatikan cabai merah tuh masih apa ya, masih selalu naik ya, selalu tinggi naik gitu ya, seperti itu ya. Nah ini makanya katakan bahwa di Depok ini beberapa komoditas biasanya naik itu. Kemudian untuk minyak goreng juga ya, minyak goreng itu kemarin kita lihat ada beberapa mengalami penaikan, bahkan di pasar sudah nggak ada yang harganya harga head ya, harga eceran tertinggi, harganya sudah di atas head semua. Kalau nggak salah di sekarang ini minyak goreng itu yang terkenal apa, Mbak Anissa? Minyak goreng kita ya. Nah, minyak goreng yang sering dibeli ibu-ibu. Di mana-mana saya pernah belanja, di mana di warung minyak goreng kita. Tetapi sekarang memang harganya juga sudah mulai naik gitu, harga minyak goreng kita. Nah itu ini ya kalau kita lihat memang ya gimana ya, kalau bisa memang pemerintah bisa meningkatkan ya jumlah pasokan itu. Bahkan kemarin contoh gula ternyata di Depok itu dia itu pemasoknya cuma satu ya, jadi itu juga mungkin salah satu monopoli ini juga bisa meningkatkan bahaya, bisa meningkatkan harga gula dan sebagainya. Nah itu Mbak Anissa. Nah begini Pak, kemarin kan tim kami sudah meriset nih Pak, banyak curhatan dari pedagang-pedagang juga saat kita berbelanja juga, kebetulan saat survei juga. Nah, pedagang-pedagang tuh emang banyak mengeluhkan seperti yang Bapak ceritakan tadi, harga minyak yang tinggi, langka gitu, di atas head gitu kan. Nah, ternyata di headline berita itu juga memang disebutkan bahwa harga minyak kita itu emang melebihi dari head gitu, head yang seharusnya. Padahal di kemasannya itu kan sudah tertulis 15.700. Tapi pedagang-pedagang banyak memang yang menjual lebih dari itu di pasar-pasar gitu. Nah itu kira-kira kenapa ya Pak? Nah ini kan makanya ini kan permainan pasar ya. Kalau kita perhatikan kan memang kalau interaksi antara permintaan sama penawaran kan biasa memang itu hukum pasar ya. Nah, hukum ekonomi ya Pak. Hukum pasar, dan memang terkadang ada beberapa oknum yang bermain ya. Ketika kalau misalnya stok sedikit, pasti harga melambung ya kan. Dan ini kadang-kadang ada tanda kutip oknum-oknum yang sengaja mungkin menimbun dan sebagainya. Makanya kan ini membuat harga menjadi melejit ya kan. Nah itu mungkin perlu, kalau ini kan seperti ini kebijakan yang perlu dikontrol oleh pemerintah daerah. Makanya kami di tim pengendalian inflasi daerah dalam 3 bulan sekali kami sering rapat, apalagi menjelang hari-hari besar seperti ini, Ramadan, kemudian Idul Fitri. Biasanya aparat-aparat seperti kejaksaan, kepolisian, Polri itu siap siaga itu untuk selalu melakukan sidak ya kan, mengecek terkait mengenai kecukupan distribusi, apakah memang ada yang menimbun dan sebagainya. Nah, kemarin salah satu investigasinya itu ternyata gula itu cuman hanya satu, tadi saya katakan hanya satu pemasoknya. Kalau itu tidak ada pesaingnya, itu potensi sekali itu harga gula juga ikut melambung, bahkan bisa hilang dari pasaran karena monopoli ini kan sebenarnya dilarang ya, seperti itu. Nah ini perlu pemerintah untuk lebih jeli, lebih cermat dan lebih tegas ya di dalam menangani hal semacam ini gitu ya. Seperti itu Mbak, karena ini kan mata rantainya panjang ya, mata rantainya panjang dari pusat ke provinsi. Kan kalau kita lihat sebenarnya Kota Depok ini kan kota penunjang DKI ya, seharusnya
seharusnya ya dia lebih apa ya, lebih diperhatikan. Tapi memang kemarin contoh misalnya harga telur, kenapa kok pemerintah Kota Depok ngambil dari Jawa Timur, nggak ngambil dari Sukabumi, ya kan? Ternyata memang ada kemarin saya sempat bicara dengan Kepala Dinas Pertanian, karena memang harganya lebih mahal di Sukabumi. Entah kenapa gitu kan? Apa mungkin telurnya dari emas kali? Saya nggak tahu. Atau mungkin saya kurang itulah permainan pasar ya. Jadi maka kita jauh-jauh ngambil dari Jawa Timur gitu kan, nggak justru kenapa Sukabumi yang secara harusnya hitungan secara transportasinya kan dia lebih murah ya kan, dengan harganya jauh lebih murah seharusnya, tapi nggak begitu. Nah itu kita perlu selidiki kenapa ya. Nah ini mungkin salah satunya ini nih ya kan, misalnya tadi minyak kita. Iya, ini juga Pak ada harga cabai merah. Ya. Apalagi di momen bulan puasa ini Pak, mungkin takutnya nanti ada oknum-oknum juga yang tadi Bapak mungkin yang mempermainkan harga pasar ya. Untuk momennya puasa dan lebaran ini gitu. Kalau naik nggak kira-kira ya kadang-kadang ya. Kalau jauh. Nah ini kemarin sempat menarik, ketika kami rapat ya di Pemkot itu, Pak Wakil Wali Kota yang baru ya itu mengatakan nanti ada kemungkinan kita melakukan yang disebut kontrak farming ya. Jadi kita mau coba, tapi itu kebijakan dari beliau, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Jadi ada kita pemerintah Kota Depok mengontrak tanah gitu ya yang tidak ada di Depok gitu ya, mungkin berapa hektar, 1000 hektar atau 500 hektar untuk supaya itu bisa ditanami nih, ditanami mungkin bukan cabai ya, atau sayur-sayuran, sehingga dengan seperti itu kita walaupun kita keterbatasan lahan tapi kita bisa kontrak dan kita bisa, nggak artinya Depok ini sebagai importin nggak lagi jadi bisa jadi produsen. Seperti itu salah satunya. Dan beliau juga kemarin sempat mengamati beberapa lahan-lahan yang nganggur gitu ya, lahan di Depok yang tidak terpakai, mungkin itu nanti mungkin ada himbauan supaya untuk bisa dimanfaatkan gitu ya, lebih ke arah itu tadi seperti misalnya dengan cabai atau mungkin ditanami beberapa tanaman yang kita misalnya beras atau apa, mungkin kalau misalnya nggak beras kita jagung supaya nanti ada diversifikasi dan lainnya itu seperti itu. Atau mungkin juga kemarin dari sisi dari sisi sayur dan mungkin bisa dimanfaatkan juga untuk peternakan ya kan, karena bisa daging kita juga kan cukup mahal atau telur dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Anissa ya. Nah satu lagi nih Pak, kemarin ada titipan dari pedagang soalnya beberapa pedagang itu juga ada yang mengeluhkan harga kelapa naik, stoknya sedikit gitu. Nah itu kira-kira menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya sama sih sebenarnya ya, kan ini kan intinya bahwa kita sama seperti cabai tadi ya, jadi kita memang kalau semacam ini tuh, kalau yang kita ini kan Depok bukan produsen. Nah kalau bukan produsen berarti kita setidak-tidaknya harus memikirkan cara bagaimana kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah ya, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan pasokan ya, sehingga untuk khusus stok Depok nih, apalagi menjelang hari besar, kita nggak kehilangan barang gitu ya, nggak kehabisan barang dan harga bisa kita kontrol. Itu tadi ya, kalau kopra kita kan importir. Kopra itu dari mana? Tahu Mbak Anissa kopra dari mana? Nah dari kelapa. Daerahnya banyak kan, kalau itu biasa daerah pantai ya. Kalau di kopra itu kan di kelapa itu daerah pantai. Mungkin bisa kerjasama atau kita bisa mungkin melakukan kontrak dengan petani-petani langsung gitu ya. Ya salah satu mungkin pernah dilakukan misalnya kayak dulu di DKI itu ya, dia melakukan kontrak dengan petani-petani langsung sehingga bisa memotong mata rantai seperti itu. Nah itu mungkin kalau nggak bisa, intinya juga bagaimana cara Pemda untuk dapat mendapatkan pasokan kopra dari mana saja. Nah ini penting karena kemarin kami juga diskusi, ada beberapa ya memang yang selama ini dilakukan adalah kalau misalnya kayak sayur gitu itu ada kontrolnya luar biasa, karena kalau dia misalnya telat sedikit masuknya itu udah langsung busuk, stoknya busuk, dan busuk juga harganya kan kalau telat ini sebagainya. Ini juga penting, jadi mengatur manajemen waktunya, kemudian manajemen pasokan,
kemudian juga apa ya, intinya seringlah mendatangi wilayah-wilayah yang produsen, misalnya kopra atau produsen cabai dan sebagainya, untuk bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan juga jaminan pasokan. Mungkin itu ya, ini yang bisa lakukan pemerintah, gitu kan? Karena mekanisme pasar ini kalau diserahkan kepada pedagang tok ya, bubar ini harganya ya. Makanya pemerintah harus intervensi ya, harus ikut campur di sini supaya harganya tidak menjadi terlepas kendali gitu, sehingga inflasi bisa terkendali gitu, Pak Esa. Baik, Pak Agus, terima kasih insight-nya tentang inflasi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Iya. Nah, baiklah sahabat data, itu tadi obrolan kita mengenai inflasi di bulan Februari. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar bisa lebih bijaksana lagi nih berbelanja, apalagi kita akan merasakan bulan puasa dan juga momen lebaran gitu ya. Nah, baju boleh baru, tapi pribadi harus menjadi yang lebih baik ya. Oke, seperti biasa kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa nantikan podcast Ngopi episode selanjutnya di bulan depan ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih sahabat data.